Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumi fid darin amin. Ikhalatukal a'mala ala wujudil faraghi min rohunatin nafsi. Ihalatuka, menunda-nundamu, al-a'malakan amal-amal ala wujudil faraghi, atas adanya kelapangan. Itu min ru'unatin nafsi, termasuk kebodohan-kebodohannya diri. Imam Muntailah, beliau mengingatkan kepada kita semuanya, ihalatu al-a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Menunda-nundamu atau memindahkanmu, upaya memindahkan makan amal-amal atas adanya waktu senggang, itu adalah termasuk kebodohan-kebodohannya diri seseorang. Imam Asy'arqawi beliau menerangkan hikmahnya mudahilah ihalat wal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Fa'idha kana, maka apabila ada al-murid oleh seorang murid itu mustahilan, orang yang sibuk, bihalin dengan satu hal, min ahwali dunya, dari hal-hal dunianya murid, wa kana, dan ada zalika, oleh itu hal itu yang na'u mencegahnya, minal amali, dari amal-amal, alati yatawasalu, yang menyampaikan, ya telah dia tawasalu, yang sampai ya seorang murid biha, dengan amal atau dengan alati ila berarti maulahu, kehadirat Tuhannya, alat atau kehadirat Tuhannya murid, wahala, dan memindahkan ya murid dalika, akan itu amal ala faraghi, atas senggangnya murid, mintil kalas gali, dari kesibukan-kesibukan itu. Faqala, lalu berkata ya murid, idza tabarratu, apabila aku telah senggang, amiltu, maka akan beramal, amiltu, maka beramal olehku. Karena maka ada dalika, oleh itu qaul, itu dalilan, petunjuk, ala ru'unati nafsi, atas kebodohan dirinya murid. Warunatu, dan bermelarunah, kebodohan itu durbun, satu macam, minal hamakoti, dari hamako. Hamako itu tidak hanya bodoh, sangat bodoh, bahasa lainnya idiot. Jadi kita perlu sadari ya, orang bodoh itu ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda orang bodoh itu adalah dia punya kewajiban melakukan amal-amal dalam hidup ini, namun kemudian dia katanya nih mau menunda atau mau memindahkan nanti amal-amal itu akan ditunaikan pada saat dia sudah senggang dari kesibukan. Nanti kalau saya sudah tidak sibuk, saya akan beramal. Fa idza kana al-muridu mustahilan bihalin min ahwali dunya, Imam Syarul menerangkan, apabila seorang murid itu ia sibuk dengan satu keadaan daripada keadaan-keadaan dunianya,
wa kana dzalika yamna'u minal a'mali allati yatawassalu biha ila hadrati maulahu, dan adalah dia itu wa kana dzalika, dan adalah hal itu mencegahnya, menghalanginya dari melakukan amal-amal yang dengan amal tersebut ia akan sampai ke hadirat Tuhannya. Wa hala dzalika ala farawi min talasqari, dan ia memindahkan atau menunda amal itu pada saat senggangnya dari kesibukan tersebut. Dia mengatakan idza taqarratu anhu, apabila aku telah senggang, aku telah libur, aku akan beramal. Karena dzalika dalilun ala ru'yati nafsi, ucapannya yang mengatakan saya akan beramal kalau saya sudah senggang itu adalah dalil atas kebodohannya. Kalau mau bahasa luganya bukannya bodoh, tolol. Bahasa lainnya kalau secara psikologi namanya idiot. Bab baruna itu darbun minal hamakati. Runa itu adalah satu macam daripada hamakah, daripada kebodohan yang sangat bodoh. Nah, apa alasannya dikatakan bahwa orang yang seperti itu disebut termasuk punya sifat runa atau hamakah? Wadilika, dan bermula itu litaswifihi, karena menunda-nundanya murid al-amalakan amal ila faraghi awanihi, sampai pada senggangnya waktu-waktunya murid. Waqad la yajidu, dan terkadang tidak menemukannya murid muhlatan akan waktu pelan-pelan atau waktu tidak terburu-buru. Baliyah tatibuhu, bahkan menyambarnya al maut oleh kematian qabla dzalika, sebelum itu. Yazdadu, atau bertambah-tambah sulu oleh kesibukannya murid li ana asghalat dunia, karena sesungguhnya kesibukan dunia itu yatada'a saling memanggil ba'dul sebagian asghal ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Mengapa orang yang suka menunda-nunda amal, katanya mau beramal kalau sudah punya waktu senggang, itu dikatakan orang yang sangat bodoh? Bahasa lugasnya orang yang tolol, orang yang idiot. Karena dia itu mau menunda amal sampai menemukan waktu-waktu senggang. Jadi amal itu bagi dia bukan agenda hidup yang paling penting. Amal itu dilakukan kalau dia lagi kosong dari kesibukan atau tidak ada jadwal kehidupan yang ia sedang melaksanakan. Padahal harusnya itu amal ibadah itulah agenda hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wan insa illa liya'budun. Karena dia itu suka menunda-nunda amal, nanti kalau sudah punya waktu senggang, itulah tanda kebodohan. Dia menunda-nunda amal sampai punya waktu senggang, waqad la yajidu muhlatan. Padahal terkadang orang seperti itu tidak menemukan satu kesempatan pun bisa tidak tergesa-gesa atau bisa pelan-pelan menjalani kehidupan. Baliyah tatibul mautu, bahkan kematianlah yang menyambarnya sebelum dia mendapatkan waktu senggang itu. Masih sibuk dengan dunianya, belum sempat dia menjalankan amal-amal ibadahnya, sudah terburu diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, au yazdadu sughluhu, atau yang kedua, bukannya sekedar dia tidak menemukan kesempatan, bahkan yang terjadi kesibukannya makin bertambah-tambah. Di anas golat dunia ya terdampak oleh batin, karena kesibukan dunia itu satu dengan yang lainnya akan saling memanggil. Yang ketiga, walau burido, dan kalau ditetapkan anak sesungguhnya murid itu tawaroh,
mendapatkan waktu senggang yang murid minha dari asgal, faqad yatabaddalu, terkadang berganti azmu oleh tekadnya murid, wa tad'u, dan melemah niatnya murid. Ada lagi kondisi di mana ketika seseorang itu mengatakan, nanti kalau saya sudah kaya saya beramal, nanti kalau utang saya sudah lunas saya mau amal, nanti kalau saya sudah punya jabatan saya beramal. Kalaupun suatu ketika ia ditetapkan Allah bisa mendapatkan waktu senggang itu, di mana misalnya dia yang mengatakan nanti kalau saya sudah kaya saya beramal, udah diberi kekayaan ya, nanti kalau saya sudah berkuasa udah diberi kekuasaan, nanti kalau saya sudah apa lagi utang lunas 26 apa lunas utangnya lunas sudah. Tapi ternyata apa, pada waktu itu semua terjadi, azam dalam dunia telah berubah. Sudah banyak uang, sudah punya kendaraan, tadinya mengatakan kalau saya uangnya banyak, sudah punya kendaraan, lancar saya ke masjid, hujan sekalipun tidak ada halangan. Ternyata begitu sudah diberi semuanya, itu sudah tidak ada. Udah tidak ada minat ke masjid, minatnya ke mall misalnya. Atau ada tapi lemah, hujan dikit katanya hujan lebat, ada cahaya. Maka dari itu solusinya bagaimana? Wal wajib, maka bermula yang wajib hari atas perempuan menunggu bangkit ilama kepada segala sesuatu yusilu, yang menyampaikan dia ila maulahu, kepada Tuhannya, qoblal famati, sebelum luput. Walida, dan karena ini bila dikatakan al waktu, bermula waktu itu kasaibi seperti pedang, dalam takok, apabila tidak memutus ilmu akan waktu, apa ini dalam takwa, apabila tidak memutus ilmu akan saib ya, maka memotong ya saib akan kau. Walida gila al waktu kasaibi, dan bahwa waktu itu seperti pedang. In lam tahu, jika kamu itu tidak memotong pedang ataupun tidak memotong waktu, akan pedang akan memotongmu, ataupun juga maksudnya waktu akan memotongmu. Jadi kalau kita mau jadi orang yang cerdas, tidak usah banyak alasan. Amal ibadah itu ya tunaikan pada waktunya, memang tau'an au karhan, baik itu secara ketaatan sukarela ataupun karena terpaksa atau memaksakan diri. Kalau nunggu waktu senggang, tidak ada. Hidup itu senantiasa akan ada kesibukannya masing-masing, bahkan makin hari makin bertambah kesibukan. Kalau di dalam keterangan Imam Ibnu Abbad Ar-Rumli ada lagi nih tambahan alasan kenapa orang seperti disebut orang yang sangat bodoh. Betul itu ayat tafarwa minha malladhi yurdihi min tablil azmihi wa tabbiniyatihi thumma bihi min wal istiqlali wa ru'yatil hawli wal quwati bi jamil aqwali ma yastakiru bi jami'ul hada. Jadi ada tambah lagi keterangan sini bahwa kalau ada orang yang suka menunda-nunda amal, mau mengadakan amal nanti pada waktu punya waktu senggang, itu termasuk dalam perilaku dakwal istiqlal wa ru'yatil hali wal quwah bi jamil ahwal. Jadi dia tuh nganggep bahwa hidup itu aktivitasnya itu semata-mata dia secara merdeka atau mandiri, ngatur sendiri, kuat sendiri, punya daya upaya sendiri. Padahal tidak demikian. Manusia bisa beramal itu karena fadlnya Allah. Maka dalam kondisi apapun ya mohon pertolongan bukan bisa menunaikan ibadah, bukan beralasan nanti kalau begini kalau begitu. Itulah makanya alamat hauqalah itu termasuk kanjul jannah ya. La haula wala quwata illa billah, artinya tidak daya meninggalkan maksiat, tidak ada
kekuatan jalan taat kecuali dengan pertolongan Allah Al-Aliyyil Azim yang Maha Tinggi yang Agung. Jadi yang wajib bagaimana? Kalau dalam bahasanya Imam Ibn Arundi, balil wajibu ali ayyubadiru ilal a'mali ala ayyi halin kana. Jadi yang wajib adalah bagi seorang murid yang bersegera kepada amal-amal itu atas keadaan apapun yang ia ada. Wa ayyantahiza fursal imkani qabla mufajatil maut wa hulul maut wa yatawakkal ala Allah ta'ala fi tayassuri alaihi wa sarfil mawani ilha'ilati bainahu wa bainahu. Jadi yang wajib bagi seorang murid adalah bersegera kepada melakukan amal-amal tersebut atas keadaan apapun, kemudian cepat ambil kesempatan yang memungkinkan sebelum mendadaknya datang kematian dan menempatnya ketertinggalan, dan ia bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah di dalam masalah memudahkan amal tersebut dan menyingkirkan halangan-halangan ya, yang menghalangi di antara amal itu dan di antara dia. Ini maksud daripada hikmah ihalatul a'mala ala wujudil farawi min ruhunatin nafsi. Yang selanjutnya, kalau kita sudah diberi anugerah oleh Allah menempati satu keadaan dalam hidup dan di dalamnya kita bisa ibadah dengan baik, maka jangan terburu-buru minta dipindahkan kepada keadaan yang lain sebelum Allah menghendakinya. La tadlub minhu ayyuhrijaka min halatin liyastamilaka bima siwaha walau aradaka lastamalaka min ghairi ikhrajin. La tatlub, jangan minta ilmu minhu dari Allah ayyurijakan, bahwa mengeluarkan nyawa akan kau min halatin, dari suatu keadaan liyastamilaka, supaya mengamalkannya Allah akan kau bima, dalam segala sesuatu siwa yang selainnya halat. Walau aradaka, maka kalau menghendaki Allah akan kau lastamalaka, maka Allah akan memperamalkan kau min ghairi ikhrajin, dari tanpa mengeluarkan. Apa maksudnya? Imam Asy-Syarqi menerangkan, la tadlub, jangan minta olehmu minhu dari Allah ayyurijaka, akan bahwa mengeluarkan nyawa akan kau min halatin, dari suatu keadaan dunyawiyatin yang sifat dunia, kasinatin seperti pekerjaan, au diniyatin atau sifatnya keagamaan, katolabi ilmin seperti menuntut ilmu, liyastamilaka, supaya memperamalkan nyawa akan kau bima, dalam segala sesuatu siwa yang selainnya Allah. Litabahumika, karena salah persepsimu atau gambaranmu, annama akan segala satu angka yang bermula engkau tetap di dalamnya, itu aikun, rintangan, halangan, an-nuhudika, dari bangkitmu, lihadratihi, untuk hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nutailah, beliau memberikan kepada kita tuntunan, jangan kamu meminta kepada Allah mengeluarkan kamu dari satu keadaan yang sifatnya dunia biasa, seperti kita sudah diberi Allah satu pekerjaan, satu usaha, yang kerjaan atau usaha itu sudah memberikan hasil, membuat kita bisa menjalani kehidupan secara wajar, tidak menjadi beban orang, dan juga bisa ibadah sebagaimana mestinya. Walaupun mungkin belum ideal sebagaimana yang kita impikan, atau berada dalam satu keadaan keagamaan seperti sekarang ini kita sedang thalabul ilmi di suatu tempat di mana kita bisa belajar, bisa tambah ilmu, bisa menjalani hidup secara wajar dengan baik, namun mungkin belum ideal seperti yang kita dambakan. Ini jangan sampai kamu tuh minta dari Allah mengeluarkan kau dari keadaan tersebut supaya Allah memperamalkan kau dalam sesuatu yang lainnya. Ditahumika annama angtabihi aikun annudika liadrati, karena gambaranmu sungguhnya apa yang kamu ada dalamnya itu merintangi dari bangkitmu kepada kehadirat Allah.
Misalnya menganggap bahwa kerjaannya itu menghalangi ibadah, dagangnya menghalangi ibadah, atau belajarnya yang sekarang ini kurang mempercepat ya sampai kepada Allah misalnya. Jangan terburu-buru minta kepada Allah dipindahkan kepada keadaan yang baik. Sebab apa? Walau aroda, maka kalau mengendaki Allah akan kau ayat ahabba, masih mencintai Allah akan kau wakunta, dan engkau wakunta, dan ada oleh itu min ahli iradati, termasuk ahli kehendaknya Allah, lasta malakan, maka sungguh Allah akan memperamalkanmu istiqmalan dengan satu pengamalan mahbuban yang dicintai di sisi Allah, biayuwafiqo, dengan bahwa memberitahu bagi Allah akan kau lil aqlilafal, untuk perbuatan-perbuatan aslat yang saleh, wa yuskila, dan menyibukkan ya Allah hafal bahkan hatimu bihi, dengan istiqmalan mahbuban, min wari rajin, dari tanpa mengeluarkan aima bapaika, maksudnya bersetelah dengan kekekalanmu, ala halatika, atas keadaanmu, alati anta alaiha, yang engkau itu alaiha, tetap atasnya alati. Jadi para sahabat sekalian, kalau Allah menghendaki, maka dalam keadaan kita yang sekarang ini pun, apa yang kita harap bisa wujud. Apa sih yang kita harapkan? Kita ingin supaya kita bisa sholat dengan khusyuk misalnya gitu. Kita ingin supaya dalam tolabul ilmi kita ini cepat dapat tambah ilmu, nah, tanpa harus pindah kemana-mana, gitu. Tanpa harus berubah keadaannya dari yang ada saat ini, ya. Sebetulnya kalau mau bisa. Jadi kalau aradaka lastamalaka min irajin, kalau Allah mengendaki padamu, maksudnya Allah mencintaimu, kamu itu termasuk ahli iradah, apa yang dikehendaki Allah, maka Allah akan memperamalkan kamu itu dengan satu pengamalan yang dicintai si Allah. Maksudnya Allah memberikan kemudian taufik melakukan amal-amal yang soleh, menyibukkan hatimu juga dengan hal-hal yang dicintai Allah itu, tanpa mengeluarkan, tetap dalam keadaan yang sekarang, tapi kondisinya yang berubah jadi lebih baik. Jadi sebetulnya ya, kita itu bisa mencapai sesuatu lebih baik dari apa yang ada sekarang ini, walaupun kita tetap di sini misalnya. Faidah, karena maka apabila ada al-muridul, sedang murid itu halat yang dalam suatu keadaan la tuwafiku, yang tidak mencocoki ya halah gharaduhu, akan tujuannya murid, wa kanat, dan ada ya halah itu mubahatan, dibolehkan bisyari dalam syarat, la yang bagaimana tidak seyogianya, tidak sebaiknya, lalu bagi murid ayaruma, oleh bahwa menginginkan yang murid al-uruj, akan keluar minha, dari halah, binafsi, dengan kemauan dirinya sendirinya murid, wa yu'arido, dan menentang yang murid hukmal waktu, akan hukumnya waktu, kama maro, sebagaimana telah lewat ya, kama sebenarnya keterangan maro yang telah lewatnya biqoli, di dalam ucapannya mandailah ma taraka minal jahli syai'an ilairi, ma taraka, tidak meninggalkan minal jahli, dari kebodohan, saya akan sedikit pun ilairi wakada ya, dan seperti ini lah yang bagi tidak siogianya lalu bagi seorang murid ayu aridho, oleh bahwa menentang yang murid hukmal makti, akan hukumnya waktu, wayatruba, dan menuntut yang murid min maulahu, dari Tuhan yang murid, ayu jauh, akan mengeluarkan yang maulahu, akan murid minah, dari halah, wa yastamilahu, dan memperamalkan ya Allah akan murid bima, dalam segala sesuatu siwa yang selainnya halah, liana hadza, karena sungguhnya ini itu minat tahyiri, termasuk memberikan pilihan, minatai, termasuk memilihkan alallahi, atas Allah, wala khiyarota, dan tidak ada pilihan itu maujud lahu, bagi murid bidzalika, di dalam itu. Jadi
apabila seorang murid itu faidza kana al-murid ala halatin, apabila murid itu berada dalam satu keadaan la tuwafiqu waratuhu, keadaan itu tidak sesuai dengan ketujuannya ya. Menurut murid itu keadaan tidak sesuai dengan tujuannya, tetapi secara syariat itu ubah keadaan dia seperti itu. Misalnya ya, dia itu inginnya itu sekarang udah jadi pengusaha, yang usahanya lancar biar ibadah tenang misalnya, tapi yang nyatanya sekarang dia jadi pegawai, jadi karyawan misalnya, yang punya tugas tertentu dari bosnya yang menyita waktu dan sebagainya, atau usaha yang belum hasil sebagaimana yang diharapkan, masih sibuk ya, sibuk tapi minim penghasilan pamannya. Terus dia ingin supaya keadaannya tidak seperti itu, supaya bisa tenang ibadah pamannya. Jadi ada orang sudah diberi oleh Allah satu keadaan yang secara hukum itu adalah secara syaratnya itu mubah, namun belum sesuai dengan tujuannya atau harapannya, maka tidak sebaiknya dia meminta atau menginginkan untuk keluar dari keadaan tersebut dengan kemauannya sendiri dan menentang hukum waktu. Ya, makanya kalau misalnya ada yang suatu ketika nanti selesai ngaji terus mulai memasuki kehidupan, apakah itu mulai usaha dagang atau jadi karyawan satu perusahaan ya, itu suatu perusahaan, maka jalani aja dulu pekerjaan itu selagi pekerjaannya halal, selagi pekerjaan itu tidak bertentangan syarat. Jangan kemudian ada yang baru terima kerja ya, karena merasa pekerjaannya itu pendapatannya belum cukup, tertinggalkan. Memang ada orang baru masuk kerja terus gajinya gede, jarang-jarang yang seperti itu, kecuali tenaga ahli. Kalau orang yang tanpa basic kemampuan khususnya, yang penting dapat kesempatannya, sambil kerja sambil belajar, bangun jaringan, perbanyak kenalan, kemudian membangun satu keahlian khusus. Kalau masalah ibadah, wah, tapi saya susah ibadah sekarang. Nah, susah ibadah itu menurut akal kita, tapi kalau memberikan anugerah bisa saja. Walaupun sibuk, pas ibadah oleh Allah diberikan kekhusyuan. Walaupun ibadahnya mesti tidak berlama-lama, tapi dalam waktu yang relatif singkat itu dia bisa khusyuk, bisa khudur dan sebagainya. Makanya kan dalam kalangan ahli marifat, orang bisa jadi ahli marifat, bisa jadi kekasih Allah siapa aja. Orang alim jadi ahli marifat, jadi wali Allah banyak, ya. Para syekh, para kiai, para ustadz jadi wali Allah banyak, tapi juga ada misalnya yang jadi sopir, yang jadi buruh bangunan, jadi wali Allah juga bisa. Karena dalam kondisi apapun, kalau mengendaki ya dia bisa tetap beramal ibadah dengan baik. Di tempat manapun, kapanpun. Jadi jangan ia berkeinginan untuk keluar dari keadaan tersebut dengan maunya sendiri, menentang hukum waktu. Apa diantara tanda-tanda hukum waktu? Misalnya sudah punya pekerjaan, ya, karena merasa belum sesuai harapan, ditinggalkan. Tapi setelah meninggal itu nganggur. Mestinya dia kalau meninggalkan satu pekerjaan karena ada tempat pekerjaan lain yang lebih baik. Menuntut ilmu juga begitu. Menuntut ilmu satu tempat, misalnya merasa kurang sesuai, tidak sesuai harapan, tapi setelah keluar dari tempat ilmu itu dia nganggur. Ya berarti itu maunya sendiri. Kecuali kalau mengendaki dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik, yang membuat dia makin tambah ilmunya, makin soleh perilakunya dan sebagainya. Ini di dalam hikmah yang sebelumnya disebutkan ma taraka minal jahli syai'an,
tidaklah meninggalkan kebodohan sama sekali orang yang ia menghendaki terjadinya sesuatu pada waktu dan tempat yang Allah belum menghendakinya. Apa di antara ciri-ciri belum menghendaki? Ya, buktinya sudah diupayakan dengan segala cara dan upaya, belum bisa terwujud. Kalau sudah menghendaki, semua diberikan kemudahan. Ulun miyasarun ila qalam. Wa kadza la yanbaghi lahu ayyu aridu mal waqti wa yatluba min maulahu ayyurijahu minha. Dan seperti ini pula tidak sebaiknya seorang murid itu yang menentang hukum waktu sebagaimana yang sekarang sedang dijalani, kemudian dia menuntut dari Allah Al-Maula untuk mengeluarkan dia dari keadaan tersebut, wastamila bima siwa, dan kemudian meramalkannya di dalam keadaan yang lainnya. Li'anna hadza min at-tahyir 'ala Allah, karena perilaku ini termasuk tahyir 'ala Allah, memilihkan Allah, ngatur-ngatur Allah supaya begini supaya begitu. Wala hiyaratalahu bidzalika, padahal tidak ada pilihan baginya dalam itu. Yang memilihkan itu Allah, bukan kita yang memilihkan Allah. Lalu sebagainya bagaimana? Bal yang bagi ayat luba husnal adabi ma, bal yang bagi pegan sebaiknya ayat luba oleh bahwa meminta yang berat husnul adabi akan husnul adab, bagusnya adab, mau berserta dengan Maula, dengan Allah. Wa ithara muradi, dan memilih atau mengutamakan kehendak Allah ala tiari atas pilihan diri sendiri murid. Jadi yang sebaiknya itu apa? Kalau mau minta kepada Allah agar kita bisa husnul adab bersama dengan Allah dalam suatu waktu dan tempat yang Allah sedang menghendaki, jalani baik-baik. Contoh ya, kalau kita yang sekarang lagi di sini berarti Allah menghendaki kita sekarang di sini. Udah fokus apa yang kita belajar di sini dijalani baik-baik. Harapannya apa? Harapannya Allah berikan kepada kita kemanfaatan ilmu lebih banyak daripada kebanyakan orang, misalnya berkah lebih banyak daripada banyak orang, walaupun mungkin secara lafaz dianggap sedikit atau terbatas, tapi kalau menghendaki kemanfaatannya, keberkahannya tanpa batas. Karena kita apa? Husnul adab gitu. Kemudian minta kepada Allah supaya bisa mengutamakan atau memilih kehendak Allah atas kehendaknya sendiri. Jadi kalau kita sekarang ini misalnya sedang ditadur, ya berarti pilihan Allah untuk kita ya sekarang di sini. Lakukan amalan terbaik. Apa yang orang bisa dapatkan di tempat lain, kalau Allah menghendaki di sini pun bisa dapatkan, karena yang memberi itu Allah. Faidah alima, maka apabila mengetahui yang murid minhu, faidah alima, maka bila telah mengetahui minhu dari Allah oleh Tuhan yang murid Allah Subhanahu wa taala, dalika kan itu lastaqmalahu, maka sungguh akan mengamalkan ya Allah akan murid istiqmalan dengan suatu pengamalan mahbuban yang dicintai indah di sisi Allah, ma'abakai beserta dengan kekalnya murid alama atas gelas itu ahwa yang belum ritual di atasnya. Bayakunu, maka jadi yang murid idaka pada waktu itu bimuradilai dengan kehendak Allah, lahu kepada murid, la bimuradi tidak dengan kehendaknya murid, li nafsi untuk diri sendirinya murid. Bahwa dan bermula ya bimuradillah itu khairun, lebih baik bagi murid mimma dari segala sesuatu ikhtara yang memilih yang murid akan murid. Jadi minta kepada Allah supaya kita bisa ada bersama Allah, memilih kehendak Allah atas pilihan sendiri. Kalau seorang murid sudah memahami itu, mengetahui itu, maksudnya faida alima minhu maulahu ta'ala, faida alima
minhu maulahu dzalika istimalan mahbuban. Hingga apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dari seorang murid itu akan hal tersebut, ya telah usul adab, ya lebih memilih apa yang dikehendaki Allah, maka Allah akan amalkan dia pada amalan yang dicintai di sisinya, beserta ia tetap kekal bersama apa yang ada padanya. Nah, pada saat itu berarti ia sedang dalam kondisi bimuradillah dengan kehendak Allah padanya, la bimuradili nafsi, bukan kehendak dirinya, kehendak murid untuk dirinya sendiri. Nah, pilihan dari Allah itu khairun lahu mimma yatarau. Pilihan dari Allah itulah yang terbaik baginya daripada apa yang ia pilih untuk dirinya sendiri. Makanya kalau ada kita punya pilihan-pilihan tertentu, sudah mengupayakannya, tapi pada akhirnya Allah mentakdirkan kita pada suatu keadaan yang sekarang ini sedang kita jalani, itu isyarat, dan inilah yang terbaik untuk kita saat ini. Maka hasilkan hasil yang terbaik, walau qala, ya. Dan kalau berkata ya Imam Da'ilah, la hasolalakal matlubu, kalimat itu dirombak jadi la hasolah, maka hasil akal bagi mal matlubu oleh yang dituntut, yang dicari, min ghairi ikhrajin, dari tanpa mengeluarkan, karena maka ada ya qaul itu Allah lebih utama. Ini masuk dalam kalimat la tadlub ayuri juga min halatil yatamlaka bisu falau aradaka gitu, falau aradaka la hasala lakal matlub, itu maksudnya. Dan la hasala kan di sini lasta'malaka min wir ikhraj, itu dalam pandangannya Imam Syarqawi. Amalau kana, adapun kalau ada yang murid itu ala halatin, atas satu keadaan la tuafiku, yang tidak mencocoki ya halah asyarakan syarak, wajib maka wajib alaihi atas murid al musyarat, oleh bersegera ilal intiqali, kepada pindah. Wah, ini amalau kana ala halatin la tuafiku syar'a, wajib alaihi al musyratu ilal intiqali wa talabu, dan wajib untuk apa? Meminta min malau dari Tuhannya. Murid ayang ulau akan bawa memindahkan yang malau, murid ila maka pada segala sesuatu yurti yang akan buat ridho yang ma'i kadai akan Allah. Ila maka pada segala sesuatu yurti akan membuat ridho ya Allahi akan ma, itu bisa. Maksudnya apa? Tadi yang dimaksud adalah kalau ada seorang murid berada dalam satu kondisi yang tidak bertentangan syarak, kondisi yang halal, kondisi yang insya Allah ada manfaat dan barokah, jalani apapun keadaannya. Nah, namun kalau dia berada dalam satu kondisi yang tidak sesuai dengan hukum syarak, pekerjaannya tidak halal, kondisinya tidak kondusif untuk membangun diri, malah bisa merusak, ya wajib bersegera pindah dan minta kepada Allah agar memindahkannya kepada sesuatu yang membuat Allah ridho. Semoga kita bisa menjalankannya, tugas dan kewajiban kita di waktu dan tempat yang kita sedang Allah takdirkan dengan sebaik-baiknya, sehingga hasil apa yang kita harapkan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Adiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.